Inilah respon para kaum munafikin Madinah ketika mendengar sabda Nabi, "Kita akan menaklukkan Konstantinopel." Mereka menertawakan Nabi Muhammad bukan tanpa sebab. Peristiwa ini terjadi menjelang Perang Khandaq. Khandaq berarti parit. Dinamakan Perang Khandaq karena kaum muslimin membuat parit sepanjang 12 km untuk menutup jalur masuk ke Madinah untuk mensiasati pasukan kaum musyrikin Mekah yang akan menyerang Rasul dan para sahabat yang berada di Madinah. Pada suatu hari Nabi Muhammad mendapatkan kabar dari malaikat Jibril bahwa akan ada serangan dari musuh yang jumlahnya jauh lebih besar dari kaum muslimin saat itu. Karena mereka merupakan pasukan gabungan dari beberapa golongan kaum musyrikin Mekah. Kemudian Nabi mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkan hal ini. Di antara usulan para sahabat, satu yang dipilih Nabi, yakni usulan Salman Al-Farisi. Dia mengusulkan untuk membuat parit. Sebagaimana strategi di daerah Persia ketika dalam keadaan minus senjata atau prajurit. Dengan klasifikasi sebuah parit yang tidak mungkin dilompati kuda terbaik dan sulit dijangkau anak panah. Pengerjaan parit berlangsung 5-6 hari dengan panjang mencapai 12 km, lebar 4,5 meter dan kedalaman mencapai 3,5 meter. Dalam pengerjaan parit inilah kaum munafikin menganggap Nabi gila. Hal ini terjadi ketika ada salah satu sahabat yang bertanya, "Wahai Nabi, kota manakah yang akan kita taklukkan dulu? Konstantinopel atau Roma?" Nabi menjawab, "Konstantinopel lah yang pertama. Sebaiknya panglima adalah waktu itu. Dan sebaiknya prajurit adalah waktu itu." Mendengar jawaban tersebut dari Nabi, para munafikin pun tertawa dalam hati, dia itu mau diserang musuh dan tidak bisa melawan. Sekedar makan saja susah kok menghayal Konstantinopel. Namun perkataan tersebut menjadi pemicu semangat bagi para sahabat yang beriman kepada Nabi hingga pada generasi setelahnya agar bisa menjadi panglima atau pasukan terbaik yang dijanjikan oleh Nabi. Terhitung di setiap generasi selalu ada sosok panglima yang mencoba menaklukkan tembok Konstantinopel. Namun selalu gagal. Sampai pada 8 abad setelah Nabi wafat, tepatnya pada tahun 1453 Masehi, muncul seorang pangeran yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Beliau adalah Muhammad Al-Fatih, seorang pangeran penerus Khilafah Utsmani. Terwujudlah sabda Nabi 8 abad silam oleh Muhammad Al-Fatih yang akhirnya menjadikan Konstantinopel sebagai kota Islam. Dan mengubah gereja Hagia Sophia menjadi masjid. Namun kejayaan Khilafah Utsmani ini harus tumbang di tangan anak bangsa mereka sendiri. Dialah Mustafa Kemal Atatürk yang berhasil mengubah Turki menjadi negara sekuler. Presiden pertama Turki yang menurut kabar yang beredar kematiannya ditolak oleh bumi. Namun ada satu hal yang belum terwujudkan dalam hadis tersebut, yakni penaklukan Roma. Rasul pasti benar.